Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Belatik, tempat belajar yang asik, terampil, inovasi, dan kreatif. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di Ayo Kita Berlatih 9.1. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Untuk soal yang A, pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Baik, jadi di sini untuk merek TV ada A sampai dengan G, kemudian untuk banyak TV yang terjual itu adalah untuk statistik yang paling tinggi. Sehingga di sini bisa dilihat untuk statistik yang paling tinggi atau kurva yang paling tinggi ini adalah TV merek D. Kemudian untuk yang paling sedikit ini ada A dan juga E. Sehingga di sini untuk yang paling banyak TV merek D dan yang paling sedikit adalah A dan E. Kemudian untuk soal yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas. Baik, untuk total TV yang terjual untuk merek A di sini ada sekitar 12, merek B di sini ada 20, merek C di sini ada 16, merek D di sini ada 22, merek E di sini ada 12, merek F di sini ada 18 dan merek G di sini ada 14. Sehingga di sini apabila dijumlah semuanya hasilnya adalah 114 TV yang berhasil dijual. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini terbagi menjadi 2. Di halaman berikutnya bisa teman-teman buka. Diagram di bawah ini menunjukkan data banyaknya siswa kelas 9 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Jelaskan jawabanmu. Baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan hanya mengenai tahun 2007 dan 2012. Dengan di sini untuk 2007 ada 100 orang dan untuk 2012 ada 160 orang. Sehingga untuk 2007 terlebih dahulu 55% dari 100 hasilnya adalah 55 siswa perempuan. Dan untuk 2012 di sini ada 40% dari 160, hasilnya adalah 64 siswa perempuan. Maka di sini ada suatu pernyataan bahwa dapat disimpulkan bahwa banyak siswa 2007 lebih banyak daripada siswa tahun 2012 untuk yang perempuan. Maka di sini 55 lebih banyak dari 64, jelas di sini jawabannya adalah salah. Jadi di sini untuk jawabannya dari perhitungan di atas tampak bahwa jumlah siswa perempuan di tahun 2012 lebih banyak daripada siswa perempuan di tahun 2007. Sehingga untuk pernyataan ini adalah salah atau tidak tepat. Untuk yang berikutnya sekarang kita ke nomor 3. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan lain-lain. Untuk soal yang A, jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan.
Baik, jadi di sini untuk kapasitas flash disknya, di sini masih ada ruang kosong sebanyak 10%, sehingga di sini untuk yang kosong 10/100, 10% dari 4 GB, artinya adalah dari 4000 MB. Maka di sini 4000 dibagi 100, hasilnya 40, dikali 100, hasilnya 400. Kemudian di sini untuk data yang akan ditambahkan ini sebesar 750 MB. Sehingga di sini untuk data buku ajar yang baru berkapasitas 750 MB lebih besar daripada file kosong yang berada di data flash disk. Sehingga di sini untuk jawabannya untuk 750 MB lebih besar dari 400 MB, maka di sini kapasitas flash disk di sini tidak mencukupi atau di sini kurang. Kemudian untuk yang B, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Baik, jadi di sini untuk data yang akan dihapus dari file musik. Jadi di sini untuk data yang akan dihapus ini adalah file tambahan buku ajar. Tadi sudah ada 750 dikurangi dengan file yang masih kosong, atau di sini ruang kosong di dalam flash disk masih ada 10% dari 4000 MB, sehingga ini adalah 400 MB. Maka di sini apabila dikurangi hasilnya 350 MB. Maka di sini untuk file musik yang akan dihapus ini sebesar 350 MB. Namun di sini kita harus mencari dulu berapa total file musik yang berada di dalam flash disk, sehingga ini adalah 20%, 20/100 dari total ruang di dalam flash disk. Di sini ada 4000 MB. 4000 dibagi 10 hasilnya 40, dikali 20 hasilnya 800. Sehingga dari file musik sebesar 800 MB akan dihapus 350 MB. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan ini adalah berapa persen, maka di sini untuk 350 dibagi dengan 800 dikali 100%. Sama saja dengan 350 dibagi 8, hasilnya adalah 43,75%. Kemudian untuk yang berikutnya, tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta. Dia ingin menambahkan file data buku ajar baru berkapasitas 750 MB tersebut. Akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk menghapus file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jelaskan jawabanmu. Baik teman-teman semua, jadi di sini untuk soal nomor 4, apabila di sini kita melihat dari soalnya, di sini masih menggunakan nama Reta dan di sini masih file musik dan juga masih flash disk milik Reta. Jadi ada kemungkinan ini adalah masih berkaitan dengan soal nomor 3 tadi. Jadi di sini Reta ingin menambahkan file sebesar 750 MB. Dan dari soal nomor 3 tadi, dari 750 MB masih ada ruang kosong di dalam flash disk sebesar 10% dari total flash disk, artinya adalah 400 MB. Sehingga di sini 750 dikurangi dengan 400, hasilnya adalah 350 MB. Jadi ini adalah file musik yang harus dihapus. Karena di sini kita mengacu pada soal nomor 3. Karena apabila kita tidak mengacu pada soal nomor 3, di sini jawabannya sudah pasti. Karena di sini dari album A sampai album I
apabila dijumlahkan di sini hasilnya tidak sampai ke 750. Jadi apabila yang dimaksud ini adalah 750, saya rasa di sini bukan, karena apabila 750 maka di sini soalnya jelas langsung terjawab. Jadi ada kemungkinan di sini untuk soal nomor 4 ini masih berkaitan dengan soal nomor 3. Sehingga di sini untuk file yang harus dihapus ini adalah 350. Didapat dari 750 dikurangi dengan 400. Maka di sini untuk 3 album yang akan kita hapus, ini kita akan mencari album dengan kapasitas terbesar. Ini ada album C, ada album E, dan ada album F. Maka apabila dijumlah dari ketiga album ini 125, 152, dan 95, hasilnya adalah 372. Jadi dari 372 lebih besar daripada 350, sehingga di sini cukup untuk diisi file buku ajar baru dengan menghapus album C, E, dan F, dan di sini dengan syarat kita mengikuti acuan di soal nomor 3. Namun di sini apabila kita tidak mengikuti acuan soal nomor 3, jelas di sini jawabannya tidak bisa, karena di sini untuk kapasitas 750, apabila di sini semuanya dijumlahkan tidak sampai 750. Untuk yang berikutnya, sekarang kita ke soal nomor 5. Sains. Data panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama 7 hari disajikan dalam grafik berikut. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Bagaimana kalian menentukannya? Baik, jadi di sini untuk menentukannya, di sini hanya tinggal kita kurangi 23 dikurangi dengan 12,9, 20,6 dikurangi 11,7, 18,1 dikurangi dengan 10,5, dan seterusnya. Jadi di sini untuk selisihnya berbeda-beda. Jadi bisa teman-teman coba. Namun di sini untuk jawaban selisih 7,6 itu adalah di hari kelima, yaitu 18,1 negatif 10,5, sehingga jawabannya adalah 7,6. Kemudian untuk yang B, jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih? Menanam kecambah di tempat yang gelap dengan pertumbuhan yang cepat, atau di tempat terang dengan pertumbuhan yang lambat? Jelaskan jawaban kalian. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 5, sebenarnya di sini ada 2 jawaban. Jadi apabila kita mengacu pada grafik ini, jelas di sini jawabannya adalah menanam di tempat yang gelap. Namun karena di sini untuk soal nomor 5, di sini ada penjelasan sains, maka di sini ada kaitannya dengan sains. Jadi di sini untuk kaitannya dengan sains, kecambah apabila tumbuh di tempat yang terang, di sini kecambah akan pendek, batangnya besar, tebal, kokoh, warna daun hijau tua segar, dan akarnya kuat. Ini untuk di tempat terang. Kemudian untuk di tempat yang gelap, ini adalah kecambah panjang, namun di sini batangnya rapuh. Kemudian tipis atau kecil, warna daun di sini kuning bahkan putih jika kekurangan klorofil. Kemudian akarnya kecil dan rapuh. Jadi di sini jawabannya untuk soal nomor 5, di sini apakah kita hanya mengacu pada grafik ini atau kita mengacu pada sains? Di sini jawabannya ada 2. Apabila kita mengacu hanya pada grafik ini, jawabannya jelas ini adalah tempat yang gelap. Namun di sini apabila kita mengacu pada sains, karena di sini untuk soal nomor 5 sudah ada tulisannya sains, maka di sini yang dipilih ini adalah yang tempat terang, karena di sini lebih segar,
kemudian juga lebih kokoh, kemudian warna daunnya hijau tua segar, akarnya kuat. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belati.